21 telepon. Aku bisa merasakan hari lagi-lagi masih terlalu dini ketika aku bangun. Aku tahu siang dan malamku perlahan-lahan terbalik. Aku berbaring di tempat tidur dan mendengarkan suara Alice dan Jasper yang pelan dari ruangan lain. Kenyataan bahwa suara mereka cukup keras untuk bisa kudengar sangatlah aneh. Aku berguling hingga kakiku menyentuh lantai, lalu tertatih-tatih menuju ruang tamu. Jam di TV menunjukkan baru lewat pukul 2 pagi. Alice dan Jasper duduk di sofa. Alice membuat sketsa sementara Jasper mengintip dari bahunya. Mereka tidak mendongak ketika aku masuk. Terlalu asyik memperhatikan gambar yang dibuat Alice. Aku berjinjit ke sisi Jasper untuk mengintip. Apakah dia melihat sesuatu yang baru? Aku bertanya pelan pada Jasper. Ya, sesuatu membawa James kembali ke ruangan ber-VCR. Hanya saja kali ini keadaannya terang. Aku melihat Alice menggambar ruang persegi dengan balok-balok berwarna gelap pada langit-langitnya yang rendah. Dinding-dindingnya berpanel kayu, agak terlalu gelap, ketinggalan zaman. Lantainya diselimuti karpet berpola warna gelap. Di dinding sebelah selatan ada jendela besar. Di ambang terbuka di dinding sebelah barat ada ruang tamu. Satu sisi ambang itu terbuat dari batu. Perapian dari batu coklat yang terbuka kedua ruangan itu. TV dan VCR di barat daya ruangan. Sofa panjang kuno terletak di depan TV. Meja tamu yang bundar berdiri di depannya. Teleponnya di sebelah sana, bisikku sambil menunjuk. Dua pasang mata yang abadi menatapku. Itu rumah ibuku. Alice telah bangkit dari sofa. Telepon di tangan menekan nomor. Aku menatap gambar ruang keluarga rumah ibuku yang amat tepat itu. Tidak seperti biasa, Jasper mendekatiku. Dengan lembut, ia menyentuh bahuku dan kontak fisik itu sepertinya dilakukan untuk membuat kemampuannya menenangkan lebih kuat lagi. Kepanikanku tetap samar, tidak fokus. Bibir Alice bergetar akibat kecepatan ucapannya. Suara dengungan pelan itu mustahil ditangkap. Aku tak bisa berkonsentrasi. Bella, kata Alice. Aku menatapnya hampa. Bella, Edward akan datang menjemputmu. Dia, Emmett, dan Carlisle akan membawamu ke suatu tempat, menyembunyikanmu untuk sementara waktu. Edward akan datang? Kata-kata itu bagaikan pelampung penyelamat, menjaga kepalaku tetap terapung. Iya, dia akan naik penerbangan pertama dari Seattle. Kita akan menemuinya di bandara, dan kau akan pergi bersamanya. Tapi ibuku, dia kesini untuk mengincar ibuku, Alice. Terlepas dari kemampuan Jasper, kepanikan terdengar jelas dalam suaraku. Jasper dan aku akan tinggal sampai ibumu aman. Aku tak bisa menang, Alice. Kau tak bisa menjaga semua orang yang ku kenal selamanya. Tidakkah kau mengerti apa yang dilakukannya? Dia sama sekali tidak memburuku. Dia akan menemukan seseorang. Dia akan melukai orang yang kucintai, Alice. Aku tidak bisa. Kami akan menangkapnya, Bella. Ia meyakinkanku. Dan bagaimana kalau kau terluka, Alice? Kau pikir aku bisa menerimanya? Kau pikir hanya keluarga manusiaku yang bisa digunakannya untuk menyakitiku? Alice menatap Jasper penuh arti. Kabut tebal kelelahan menyapuku, dan mataku terpejam tanpa bisa kukendalikan. Pikiranku mencoba melawan kabut itu, menyadari apa yang sedang terjadi. Aku memaksa membuka mataku dan berdiri, menjauhkan diri dari tangan Jasper. Aku tak ingin tidur lagi, bentakku. Aku berjalan ke kamar dan menutup pintu. Sebenarnya membantingnya, supaya bisa mengeluarkan semua perasaanku tanpa ada yang melihat.
Kali ini Alice tidak mengikutiku. Selama 3,5 jam, aku menatap dinding, meringkuk, bergoyang-goyang. Pikiranku berputar-putar, mencoba mencari cara untuk keluar dari mimpi buruk ini. Tak ada jalan keluar, tak ada kompromi. Aku hanya bisa melihat satu-satunya akhir yang menghadap masa depanku. Satu-satunya pertanyaan adalah, berapa banyak lagi orang yang harus terluka sebelum aku mencapainya? Satu-satunya penghiburan, satu-satunya harapan yang tersisa adalah aku akan segera bertemu Edward. Barangkali kalau bisa melihat wajahnya lagi, aku juga bisa melihat pemecahan masalah yang tak terlihat olehku sekarang. Ketika telepon berbunyi, aku kembali ke ruang depan, merasa sedikit malu dengan sikapku. Kuharap aku tak menyinggung perasaan mereka, bahwa mereka tahu betapa aku bersyukur atas pengorbanan yang mereka lakukan untukku. Alice berbicara sangat cepat seperti biasa, tapi yang menarik perhatianku adalah untuk pertama kalinya Jasper tak ada di ruangan itu. Aku melihat pukul 5.30. Mereka baru saja lepas landas. Alice memberitahuku. Mereka akan mendarat pukul 9.45. Hanya beberapa jam lagi sebelum Edward tiba di sini. Di mana Jasper? Dia pergi untuk check out. Kalian tidak menginap di sini? Tidak, kami akan pindah ke tempat yang lebih dekat dengan rumah ibumu. Perutku melilit mendengar kata-katanya. Tapi telepon berbunyi lagi, mengalihkan perhatianku. Alice tampak terkejut, tapi aku telah melangkah maju, menggapai telepon sambil berharap-harap cemas. Halo, sapa Alice. Tidak, dia ada di sini. Ia menyodorkan teleponnya padaku. Ibumu, katanya tanpa suara. Halo? Bella? Itu suara ibuku, dalam nada familiar yang telah kudengar ribuan kali pada masa kecilku. Setiap kali aku berjalan terlalu dekat dengan tepian trotoar atau menghilang dari pandangannya ketika berada di keramaian, suaranya panik. Aku mendesah, aku telah menduganya. Meskipun aku telah berusaha sebisa mungkin agar pesanku tidak mengagetkan tanpa mengurangi urgensinya. Tenang, Mom, kataku dengan suaraku yang paling menenangkan, seraya berjalan pelan menjauhi Alice. Aku tak yakin apakah aku bisa berbohong dengan meyakinkan sementara matanya mengawasiku. Semua baik-baik saja, oke? Beri aku waktu 1 menit dan aku akan menjelaskan semuanya. Aku janji. Aku diam, terkejut karena ia belum menyela kata-kataku. Mom, berhati-hatilah, jangan katakan apa-apa sebelum aku menyuruhmu. Suara yang kudengar sekarang terdengar sama asing dan mengejutkannya. Itu suara tenor laki-laki. Suara yang amat menyenangkan dan umum. Jenis suara yang menjadi narator pada iklan mobil mewah. Ia berbicara sangat cepat. Nah, aku tak perlu melukai ibumu, jadi tolong lakukan seperti yang kuperintahkan, maka dia akan baik-baik saja. Ia berhenti sebentar, sementara aku mendengarkan dalam keheningan mencekam. Bagus sekali, ia memujiku. Sekarang, ulangi kata-kataku dan cobalah mengatakannya sewajar mungkin. Tolong katakan, tidak, Mom, tetaplah di tempatmu. Tidak, Mom, tetaplah di tempatmu. Suaraku tak lebih dari bisikan. Bisa kulihat ini bakalan sulit. Suara itu terdengar senang, masih ringan dan ramah. Kenapa kau tidak pergi ke ruangan lain sekarang sehingga wajahmu tidak mengacaukan segalanya? Tak ada alasan ibumu untuk menderita. Sambil berjalan, tolong katakan, Mom, tolong dengarkan aku. Katakan sekarang, Mom, tolong dengarkan aku.
Aku memohon. Aku berjalan sangat pelan ke kamar tidur, merasakan tatapan was-was Elis di belakangku. Aku menutup pintu, berusaha berpikir jernih dalam ketakutan yang mencengkeram benakku. Nah, bagus. Kau sendirian? Jawab saja iya atau tidak. Iya. Tapi mereka masih bisa mendengarmu. Aku yakin itu. Iya. Baik, kalau begitu. Suara menyenangkan itu melanjutkan. Katakan, Mom, percayalah padaku. Mom, percayalah padaku. Ini berjalan lebih baik dari yang kupikirkan. Aku sedang bersiap-siap menunggu, tapi ibumu tiba lebih awal. Lebih mudah begini, ya kan? Tidak terlalu menegangkan. Kau jadi tidak terlalu khawatir. Aku menunggu. Sekarang aku mau kau mendengarkan dengan sangat saksama. Aku ingin kau meninggalkan teman-temanmu. Menurutmu kau bisa melakukannya? Jawab ya atau tidak. Tidak. Aku menyesal mendengarnya. Aku berharap kau bisa lebih kreatif lagi dari itu. Menurutmu, apakah kau bisa melarikan diri dari mereka bila nyawa ibumu bergantung pada hal itu? Jawab ya atau tidak. Entah bagaimana harus ada cara. Aku ingat kami akan pergi ke bandara. Sky Harbor International Airport penuh sesak, sangat memusingkan. Ya, itu lebih baik. Aku yakin takkan mudah, tapi seandainya aku mendapat sedikit saja petunjuk bahwa kau bersama seseorang, well, itu akan sangat buruk bagi ibumu. Suara ramah itu mengancam. Saat ini, kau pasti sudah mengetahui cukup banyak tentang kami, hingga menyadari betapa aku bisa segera tahu jika kau mencoba mengajak seseorang bersamamu. Dan betapa singkatnya waktu yang kubutuhkan untuk membereskan ibumu bila diperlukan. Kau mengerti? Jawab ya atau tidak. Iya, suaraku pelan. Bagus sekali, Bella. Sekarang inilah yang harus kau lakukan. Aku ingin kau pergi ke rumah ibumu. Di sebelah telepon ada sebuah nomor. Teleponlah dan aku akan memberitahumu kemana kau harus pergi selanjutnya. Aku sudah tahu kemana aku akan pergi dan di mana ini akan berakhir, tapi aku akan mengikuti setiap perintahnya dengan tepat. Bisakah kau melakukannya? Jawab ya atau tidak. Iya. Sebelum siang, kumohon Bella, waktumu tidak banyak, katanya sopan. Di mana Phil? Aku langsung bertanya. Hati-hati Bella. Kumohon tunggu sampai aku menyuruhmu bicara. Aku menunggu. Ini penting. Nah, jangan buat teman-temanmu curiga ketika kau kembali pada mereka. Bilang ibumu menelpon dan kau sudah membujuknya agar tidak pulang ke rumah untuk sementara waktu. Sekarang, ulangi kata-kataku. Terima kasih, Mom. Katakan sekarang. Terima kasih, Mom. Aku meneteskan air mata. Aku mencoba menahannya. Katakan, aku mencintaimu, Mom. Sampai ketemu. Katakan sekarang. Aku mencintaimu, Mom. Suaraku terdengar dalam. Sampai ketemu. Aku berjanji. Selamat tinggal, Bella. Aku menanti-nantikan bertemu denganmu lagi. Ia menutup telepon. Aku menempelkan telepon di telingaku. Sendi-sendiku kaku karena rasa takut yang amat sangat. Aku tak dapat meregangkan jemariku untuk melepaskan telepon itu. Aku tahu aku harus berpikir, tapi kepalaku dipenuhi semua rasa panik ibuku. Detik demi detik berlalu saat aku berjuang mengendalikan diri. Perlahan, amat perlahan, pikiranku mulai menembus dinding sakit. Menyusun rencana, karena sekarang aku hanya punya pilihan, pergi ke ruang cermin dan mati. Aku tak memiliki jaminan, tak ada yang bisa kuberikan agar ibuku tetap hidup. Aku hanya bisa berharap
James akan merasa puas karena memenangkan permainan, bahwa mengalahkan Edward cukup baginya. Keputusasaan mencengkeramku. Tak ada cara untuk bernegosiasi. Tak ada yang bisa kutawarkan atau kupertahankan yang bisa mengaruhinya. Tapi aku masih tidak punya pilihan. Aku harus mencoba. Aku mengesampingkan ketakutanku sebisa mungkin. Keputusanku sudah bulat. Tak ada gunanya membuang-buang waktu meratapi hasil akhirnya. Aku harus berpikir dengan baik, karena Alice dan Jasper menungguku, dan menghindari mereka adalah sangat penting sekaligus sangat mustahil. Tiba-tiba aku bersyukur Jasper sedang keluar. Seandainya ia berada di sini dan merasakan kesedihanku selama 5 menit terakhir ini, bagaimana aku bisa mencegah mereka agar tidak curiga? Aku kembali menelan ketakutan dan kekhawatiranku, mencoba mengenyahkannya. Aku tak boleh takut sekarang. Aku tak tahu kapan Jasper akan kembali. Aku berkonsentrasi pada rencana melarikan diri. Aku harus berharap pengenalanku akan kondisi bandara akan membuatku bisa sampai ke tujuan. Entah bagaimana, aku harus bisa menjauhkan Alice. Aku tahu Alice berada di ruangan lain menungguku, penasaran. Tapi aku harus membereskan satu hal lagi sendirian sebelum Jasper kembali. Aku harus menerima kenyataan bahwa aku takkan bertemu Edward lagi. Takkan ada pertemuan terakhir sebelum aku ke ruangan cermin. Aku akan menyakitinya, dan aku tak bisa mengucapkan selamat tinggal. Kemudian aku mengesampingkannya juga dan pergi menemui Alice. Satu-satunya ekspresi yang bisa kuperlihatkan adalah muram. Aku melihatnya was-was, dan aku tidak menunggunya bertanya. Aku hanya punya satu skenario, dan sekarang aku takkan bisa berimprovisasi. Ibuku khawatir, dia ingin pulang. Tapi tenang saja, aku berhasil meyakinkannya untuk tetap di sana. Suaraku lemas. Kami akan memastikan dia baik-baik saja, Bella. Jangan khawatir. Mataku tertuju pada lembaran kosong memo hotel di meja. Perlahan-lahan aku menghampirinya. Sebuah rencana mulai tersusun di benakku. Di sana juga ada amplop. Bagus. Alice, kataku pelan tanpa berbalik, menjaga suaraku tetap tenang. Kalau aku menulis surat untuk ibuku, maukah kau memberikannya padanya? Maksudku meninggalkan suratnya di rumahnya. Tentu saja, Bella. Suaranya terdengar hati-hati. Ia bisa melihat kegelisahanku. Aku harus lebih bisa menguasai emosiku. Aku masuk lagi ke kamar dan berlutut di sebelah meja kecil di sisi tempat tidur untuk menulis surat. Edward, tulisku. Tanganku gemetaran. Tulisanku nyaris tak terbaca. Aku mencintaimu. Aku sangat menyesal. Ia menyandra ibuku, dan aku harus berusaha. Aku tahu ini mungkin tak berhasil. Aku teramat menyesal. Jangan marah pada Alice dan Jasper. Kalau aku bisa tahu dari pengawasan mereka, itu namanya mukjizat. Sampaikan rasa terima kasihku pada mereka, terutama pada Alice, kumohon. Dan kumohon dengan sangat, jangan mengejarnya. Kurasa itulah yang ia inginkan. Aku takkan tahan bila ada yang harus menderita karena aku, apalagi kau. Kumohon, hanya ini yang bisa kuminta darimu saat ini. Demi aku mencintaimu. Maafkan aku, Bella. Kulipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke amplop. Akhirnya, Edward toh akan menemukannya juga. Aku hanya berharap ia mengerti dan mau mendengarku sekali ini saja. Kemudian, dengan hati-hati, kututup hatiku.